Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Selamat sore teman-teman semua dan selamat sore Pak dosen yang saya hormati. Perkenalkan, saya Muhammad Fikri Hajjufri dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini berkesempatan untuk menjadi moderator yang akan menemani teman-teman semua dalam beberapa menit ke depan. Materi kami yang akan kami bawakan itu struktur organisasi perusahaan. Jadi perusahaan Telkom ini tidak asing lagi di telinga kita. Nanti kita akan lebih jelasnya akan dijelaskan oleh teman-temanku yang baik-baik ini. Baik, saya akan membacakan eksekutif sumari. PT Telkom Indonesia atau Persero, TBK atau Telkom adalah badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang layanan, teknologi, informasi, dan komunikasi, serta telekomunikasi digital di Indonesia. Pemilik mayoritas saham Telkom adalah pemerintah Republik Indonesia dengan kepemilikan sebesar 52,9%, sementara sisa pemikiran saham sebesar 47,91% dipegang oleh publik. Telkom memiliki 12 anak perusahaan atau subsidi yang bergerak di berbagai sektor dan memberikan dampak positif baik untuk investor maupun rakyat. Pendirian PT Telekomunikasi sesuai PP nomor 30 tanggal 6 Juli 1965 pada dasarnya ditunjukkan untuk membangun ekonomi nasional sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketenteraman rakyat serta ketenangan kerja dalam perusahaan menuju masyarakat yang adil dan makmur materi dan spiritual. Pendahuluan pengembangan teknologi informasi atau TI dalam beberapa dekade terakhir telah membawa perubahan besar pada hampir seluruh aspek kehidupan, baik dalam bidang bisnis, pendidikan, maupun gaya hidup masyarakat. Perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi memiliki peran penting sebagai penyedia solusi digital, layanan perangkat lunak maupun keras, serta infrastruktur jaringan yang mendukung transformasi digital. Analisis terhadap perusahaan di sektor TI menjadi hal yang penting untuk mengetahui sejauh mana perusahaan mampu beradaptasi terhadap perubahan teknologi, memenuhi kebutuhan pasar, serta bersaing di tengah kompetisi global yang semakin ketat. Laporan ini disusun untuk menganalisis kinerja dan kondisi perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi. Dengan adanya analisis ini diharap dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai posisi perusahaan dalam instruksi TI serta prospek pengembangannya di masa depan. Latar belakang perusahaan. Pada tahun 1961, pemerintah Indonesia mendirikan perusahaan negara pos dan telekomunikasi. Namun seiring perkembangan pesat layanan telepon dan telex, pemerintah Indonesia mengeluarkan PP nomor 30 tanggal 6 Juli 1965 untuk industri telekomunikasi dan pos dan giro serta PN telekomunikasi. Dengan pemisah ini, setiap perusahaan dapat fokus untuk mengelola portofolio bisnisnya masing-masing. Terbentuknya PN Telekomunikasi ini menjadi cikal bakal Telkom saat ini. Sejak tahun 2016, manajemen Telkom menetapkan tanggal 6 Juli 1965 sebagai hari lahir Telkom. Telkom Indonesia adalah badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang layanan teknologi informasi dan komunikasi, serta telekomunikasi digital di Indonesia. Pemilik mayoritas saham Telkom adalah pemerintah Republik Indonesia dengan kepemilikan sebesar 52,9%.
Sementara sisa kepemilikan saham sebesar 47,91% dipegang oleh publik. Telkom memiliki 12 anak perusahaan atau subsidiari yang bergerak di berbagai sektor dan memberikan dampak positif baik untuk investor maupun rakyat Indonesia. Pendidikan telekomunikasi sesuai PP nomor 30 tanggal 6 Juli 1965 pada dasarnya ditunjukkan untuk membangun ekonomi nasional sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketentraman rakyat serta ketenangan kerja dalam perusahaan. Menuju masyarakat yang adil dan makmur, material dan spiritual, semangat itulah yang senantiasa diemban Telkom Group. Dari produk fitset lain hingga saat ini bertransformasi menjadi digital telecommunication company. Identifikasi struktur organisasi. Jenis struktur PT Telkom adalah gabungan hybrid. Struktur fungsional ada fungsi-fungsi utama, keuangan, SDM, pemasaran, operasional, teknologi, legal, dan lain-lain. Ini terlihat dari adanya direktur keuangan, direktur human capital, direktur sales, dan marketing. Struktur divisional berdasarkan produk dan anak usaha. Telkom punya banyak anak usaha, subsidiari misalnya Telkomsel dalam seluler, IndiHome, internet broadband, Telkomsat, satelit, Metranet, media, dan digital advertising, Telin, bisnis internasional. Masing-masing unit punya manajemen sendiri tapi tetap di bawah Telkom Group. Struktur holding dan anak perusahaan, korporasi dan konglomerasi. Karena Telkom adalah induk, strukturnya mirip korporasi. Telkom Pusat mengatur strategi anak-anak usaha menjalankan operasional spesifik. Struktur matriks dalam proyek tertentu. Untuk proyek lintas divisi, misalnya pengembangan 5G, cloud, digital platform, Telkom juga membentuk tim matriks yang melibatkan banyak fungsi dan anak usaha. Model bisnis pada PT Telkom yang pertama adalah key activities atau aktivitas utama. Yang pertama operasional dan pemeliharaan jaringan. Yang kedua inovasi dan pengembangan produk digital. Yang ketiga akuisisi dan retensi pelanggan. Yang keempat kemitraan strategis dengan penyedia konten dan teknologi. Yang kedua customer relationship, hubungan antar pelanggan. Yang pertama, layanan pelanggan yaitu tersedia dalam kurun waktu 24 jam setiap minggunya, call center, chatbot, dan Grapari. Yang kedua, program loyalitas seperti Telkomsel Point. Yang ketiga, komunitas digital dan event sponsorship. Yang selanjutnya itu posisi pasar Telkomsel. Telkomsel merupakan pemimpin pasar yang dominan dalam industri telekomunikasi seluler di Indonesia. Posisi kuat ini didukung oleh beberapa faktor kunci. Yang pertama, pangsa pasar terbesar. Telkomsel menguasai pangsa pasar yang signifikan, baik dari sisi jumlah pelanggan, pendapatan, maupun infrastruktur jaringan atau yang disingkat BTS. Yang kedua, jangkauan dan kualitas jaringan terbaik. Telkomsel dikenal memiliki cakupan jaringan terluas dan kualitas yang andal, bahkan di wilayah-wilayah terpencil. Yang ketiga, dominasi pendapatan. Perusahaan ini secara konsisten mencatat pangsa pendapatan tertinggi di industri dengan kontribusi yang besar terhadap kinerja keuangan industri perusahaannya, Telkomsel Indonesia. Yang keempat, kualitas premium. Citra Telkomsel di mata konsumen adalah sebagai penyedia layanan dengan kualitas terbaik, meskipun seringkali harganya lebih mahal dibandingkan kompetitor-kompetitor lain. Oke, baik. Kelebihan sebagai salah satu perusahaan telekomunikasi terkemuka di Indonesia, PT Telkom memiliki beberapa kekuatan yang membuatnya unggul di pasar. Terlebih lagi, perusahaan ini memiliki infrastruktur telekomunikasi yang luas dan solid. Dengan jaringan yang mencakup berbagai daerah di Indonesia, Telkom mampu menyediakan layanan telekomunikasi yang handal bagi jutaan pelanggan setianya.
Selain itu, Telkom juga memiliki keunggulan dalam inovasi teknologi. Perusahaan ini terus-menerus mengembangkan produk dan layanan baru yang mengikuti tren pasar saat ini. Dari solusi bisnis ke teknologi digital, PT Telkom terus beradaptasi dengan perkembangan yang cepat di dunia telekomunikasi. Selain jaringan yang luas, PT Telkom juga memiliki reputasi dan brand image yang sangat kuat di Indonesia. Hal ini memberikan tingkat kepercayaan yang tinggi dari pelanggan maupun mitra bisnis. Perusahaan didukung oleh sumber daya manusia yang besar dan berkompeten di bidang telekomunikasi serta digital, sehingga menjadi modal penting untuk terus berinovasi. Telkom juga menjalin kerjasama strategis dengan berbagai perusahaan global yang memungkinkannya mengadopsi teknologi terbaru lebih cepat. Tidak hanya itu, diversifikasi layanan mulai dari internet rumah tangga, telepon, pusat data, hingga solusi digital untuk bisnis membuat Telkom tidak bergantung pada satu sumber pendapatan saja. Kekurangan. Meski memiliki keunggulan yang jelas, Telkom juga memiliki beberapa kelemahan. Salah satu kekurangan utama yang dihadapi perusahaan ini adalah birokrasi yang kompleks. Tingkat hierarki yang rumit dan proses pengambilan keputusan yang lambat seringkali menghambat inovasi dalam perusahaan ini. Penting bagi Telkom untuk terus memperbaiki struktur organisasinya agar dapat merespon perubahan pasar dengan lebih cepat dan efektif. Selain itu, seringkali pelanggan mengalami masalah dengan layanan pelanggan Telkom yang tidak responsif. Sulitnya mencapai dan mendapatkan bantuan dari tim dukungan pelanggan seringkali meninggalkan kesan negatif bagi para pelanggan Telkom. Perusahaan ini perlu meningkatkan kualitas layanan pelanggannya agar dapat mempertahankan pelanggan yang loyal. Di sisi lain, birokrasi yang panjang dan berlapis seringkali membuat Telkom yang kurang gesit dibandingkan kompetitornya yang lebih ramping dan agresif. Proses internal yang masih manual pada beberapa bagian menambah waktu penyelesaian pekerjaan, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpuasan pelanggan. Masalah ini muncul dari layanan pelanggan yang belum konsisten di seluruh kanal, baik melalui call center, gerai, maupun aplikasi digital. Kondisi ini menciptakan pelanggan yang berbeda-beda bagi konsumen. Selain itu, Telkom cenderung lebih fokus pada pembangunan infrastruktur berskala besar, namun kurang menekankan pada pengembangan layanan berbasis pengalaman pelanggan atau customer experience. Rekomendasi perbaikan. Yang pertama itu birokrasi yang kompleks. Poin yang pertama itu menyederhanakan struktur organisasi dengan memangkas tahapan hierarki yang tidak efisien. Birokrasi yang kompleks seringkali ditandai dengan struktur organisasi yang berlapis-lapis. Hal ini dapat menghambat alur kerja, memperlambat proses pengambilan keputusan, dan membuat komunikasi antar divisi menjadi tidak efektif. Langkah-langkah yang bisa diambil yaitu melakukan analisis mendalam terhadap alur kerja saat ini, menggabungkan atau menghilangkan beberapa posisi perantara, mendefinisikan ulang peran dan tanggung jawab. Poin yang kedua, menerapkan budaya kerja yang lebih agile untuk mempercepat pengambilan keputusan. Budaya kerja yang kaku dan formal dapat menjadi penghalang utama inovasi. Mengubahnya menjadi budaya yang lebih lincah atau agile akan membantu Telkom beradaptasi lebih cepat terhadap perubahan pasar dan kebutuhan pelanggan. Poin yang ketiga, memperkuat koordinasi lintas divisi dengan sistem digitalisasi manajemen. Salah satu penyebab utama birokrasi adalah kurangnya koordinasi dan informasi yang tidak terintegrasi. Ketika setiap divisi menggunakan sistem atau cara kerja yang berbeda, komunikasi menjadi terputus-putus. Solusinya adalah dengan mengintegrasikan sistem digital untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi. Poin yang keempat itu menerapkan sistem one-stop service agar proses administrasi lebih singkat dan transparan. Proses administrasi yang berbelit-belit sering membuang waktu dan energi karyawan serta pelanggan. Untuk layanan internal, Telkom dapat menciptakan satu platform digital di mana semua permohonan bisa diajukan dan diproses di satu tempat. Poin yang kelima, memanfaatkan teknologi workflow automation
untuk mengurangi duplikasi pekerjaan manual. Banyak pekerjaan manual dan repetitif di Telkom seperti verifikasi data atau entry laporan, memakan banyak waktu dan rentan kesalahan. Telkom dapat menggunakan teknologi otomatisasi alur kerja atau workflow automation atau robotic process automation atau RPA. Contohnya, sistem otomatis dapat memproses pengajuan cuti, memverifikasi data pelanggan baru, atau membuat laporan keuangan bulanan. Poin yang keenam yaitu memberikan kewenangan lebih besar pada unit kerja di tingkat menengah agar keputusan dapat diambil lebih cepat tanpa selalu menunggu persetujuan dari level atas. Dalam struktur hierarkis yang kaku, keputusan-keputusan kecil sekalipun seringkali harus menunggu persetujuan dari level manajemen yang lebih tinggi. Ini sangat memperlambat respon perusahaan. Memberikan kewenangan lebih besar kepada unit kerja di tingkat menengah adalah kunci. Misalnya seorang manajer tim di divisi pemasaran diberi wewenang untuk mengambil keputusan taktis tentang promosi tanpa harus menunggu persetujuan direktur. Yang kedua, layanan pelanggan yang tidak responsif. 1. Mengembangkan sistem customer service berbasis teknologi. Langkah pertama adalah mengembangkan layanan pelanggan berbasis teknologi, misalnya menggunakan chatbot AI atau aplikasi self-service. Dengan cara ini, pelanggan bisa mendapatkan jawaban cepat dan solusi instan, tanpa harus menunggu lama petugas. Yang kedua, memberikan pelatihan rutin kepada petugas layanan pelanggan. Petugas layanan pelanggan juga perlu diberikan pelatihan secara rutin. Tujuannya agar mereka lebih sigap, responsif, dan mampu memberikan solusi yang tepat ketika menghadapi masalah pelanggan. Ketiga, menyediakan kanal layanan 24/7 yang mudah diakses. Kemudian sangat penting menyediakan kanal layanan yang bisa diakses 24/7 sehari dan 7 hari seminggu. Misalnya melalui telepon, aplikasi, atau media sosial, sehingga pelanggan bisa menghubungi kapan saja saat mereka membutuhkan. Keempat, melakukan evaluasi kepuasan pelanggan secara berkala. Perusahaan juga harus rutin melakukan evaluasi kepuasan pelanggan. Hal ini penting agar kita mengetahui sejauh mana layanan sudah memenuhi harapan pelanggan dan apa saja yang masih perlu diperbaiki. Yang kelima, mengintegrasikan data pelanggan dalam satu platform terpadu. Selanjutnya, integrasi data pelanggan ke dalam satu platform terpadu sangat membantu. Dengan begitu, riwayat interaksi pelanggan bisa langsung diakses oleh petugas sehingga pelayanan menjadi lebih cepat dan tepat sasaran. Yang keenam, menyediakan program loyalty atau penghargaan. Untuk menjaga hubungan baik dengan pelanggan, perusahaan bisa menyediakan program loyalty atau penghargaan. Apresiasi ini bisa diberikan kepada pelanggan yang aktif, memberikan masukan, sehingga mereka merasa dihargai. Yang ketujuh, melakukan analisis data keluhan pelanggan. Terakhir, kita perlu melakukan analisis dari data keluhan pelanggan. Dengan cara ini, kita bisa menemukan pola masalah yang sering muncul, sehingga perusahaan dapat melakukan pencegahan lebih dini dan meningkatkan kualitas layanan secara berkelanjutan. Justifikasi rekomendasi. Rekomendasi perbaikan yang diajukan dinilai tepat karena secara langsung menjawab akar permasalahan dari kelemahan yang dimiliki PT Telkom. Pertama, untuk mengatasi birokrasi yang kompleks dan proses internal yang lambat, langkah penyederhanaan struktur organisasi serta pemberian kewenangan lebih besar pada level menengah dianggap relevan. Hal ini karena rantai birokrasi yang panjang terbukti menghambat kecepatan pengambilan keputusan dengan struktur yang lebih ramping dan dukungan workflow automation. Telkom dapat meminimalisasi pekerjaan manual yang tidak efisien dan mempercepat respon terhadap dinamika pasar. Kedua, perbaikan terkait layanan pelanggan yang tidak responsif dan tidak konsisten juga sangat tepat. Pengembangan sistem berbasis teknologi seperti chatbot,
dan aplikasi self-service memungkinkan pelanggan mendapatkan bantuan lebih cepat tanpa harus bergantung sepenuhnya pada petugas. 3. Rekomendasi untuk mengurangi ketergantungan pada pembangunan infrastruktur semata dengan memperkuat pengalaman pelanggan. Dinilai relevan dengan kebutuhan pasar saat ini. Konsumen modern tidak hanya menilai kualitas jaringan, tetapi juga mengharapkan layanan yang personal, mudah, dan inovatif. Oleh karena itu, pemanfaatan data pelanggan untuk menciptakan layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan serta program loyalitas untuk menjaga hubungan jangka panjang merupakan strategi yang sejalan dengan tren global industri telekomunikasi. Kesimpulan dari materi kami itu PT Telkom Indonesia atau Persero Tbk melalui Telkomsel berhasil mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar industri telekomunikasi di Indonesia berkat infrastruktur yang kuat, cakupan jaringan yang luas, dan kemampuan berinovasi dalam pengembangan produk serta layanan digital. Keunggulan ini memberikan ciri perusahaan sebagai penyedia layanan telekomunikasi premium yang handal bagi jutaan pelanggan. Namun Telkom masih menghadapi beberapa tantangan internal seperti birokrasi yang kompleks yang berpotensi memperlambat inovasi serta layanan pelanggan yang dinilai belum cukup responsif. Kedua, aspek ini berpotensi mengurangi daya saing perusahaan jika tidak segera ditangani. Melalui langkah-langkah perbaikan yang mencangkup penyederhanaan siklus struktur organisasi, penerapan budaya kerja yang lebih agile, serta peningkatan kualitas layanan pelanggan berbasis teknologi digital. Telkom memiliki peluang besar untuk memperkuat posisinya di pasar dengan memanfaatkan keunggulan infrastruktur, inovasi berkelanjutan, serta transformasi organisasi yang berorientasi pada pelanggan. Telkom tidak hanya mampu mempertahankan dominasinya di industri telekomunikasi, tapi juga siap menjadi perusahaan telekomunikasi digital yang adaptif, efisien, dan semakin relevan dengan kebutuhan masyarakat di era digital. Sekian materi yang kami dapat presentasikan. Jika kurang baik, mohon dibicarakan baik-baik, bukan mencari yang lebih baik. Akhir kata, izinkan saya mengucapkan satu kalimat. Terima kasih. Kami dari kelompok 4 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.